Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eja. Mohon maaf, saya mengganggu kesibukan Ibu di siang ini. Jadi di sini saya sebagai guru dan sebagai calon guru penggerak dalam hal pemenuhan tugas, yaitu mengenai modul pengelolaan sumber daya, Bu. Di sini saya ingin berdiskusi mengenai aset-aset yang kita punya di sekolah kita ini. Nah, jadi bagaimana nantinya aset yang kita miliki itu akan mampu kita kelola, ya kan, demi keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar kita. Oke, Bu, menurut Ibu nih, sebagai pimpinan di sini, kira-kira aset apa nih yang ada di sekolah kita nih? Aset-aset itu ada beberapa. Yang pertama itu ada aset yang berbentuk modal manusia. Kemudian itu yang harus kita tingkatkan itu adalah sumber daya manusianya. Terutama di sini adalah guru, kemudian siswanya. Nah, ada juga aset-aset yang berbentuk seperti fisik. Nah, ada itu sarana dan prasarana. Kemudian ada juga aset di sini yang bermodalkan seperti lingkungan. Ada walaupun tidak taman besar, tapi adalah sedikit bentuk kerja siswa-siswa tadi itu untuk mengembangkan kondisi lingkungan kita. Misalnya ada kegiatan go green, ada taman-taman kecil yang bisa dihiasi mereka dengan tanaman-tanaman yang bunga-bungaan dan apa gitu. Nah, di sini kalau modal manusia, sumber daya manusia ini, harapan saya semua guru-guru di sini sudah memiliki sumber daya yang Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, pagi Bu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi pada pagi kesempatan ini Ibu ingin berbincang kepada kalian mengenai aset-aset yang kita miliki di sekolah ini, Anak ya. Jadi kira-kira menurut pendapat kalian nanti masing-masing, apa sih yang sudah kita punya di sekolah? Kemudian nanti bagaimana manfaat aset itu untuk keberlangsungan proses belajar mengajar kita ya. Di sini saya mulai dulu dari Riki. Bagaimana dengan Riki? Saya Bu akan menjelaskan aset manusia yaitu berupa guru. Guru di sini cara mengajarnya sangat bagus, membuat kami paham. Guru sini cara menjelaskannya tidak cuma hanya kata-kata, tapi menggunakan alat canggih yaitu infocus itu. Jadi membuat kami lebih tertarik untuk belajar dan memahami materi yang diajarkan gitu Bu. Terus yang diajarkan pun mudah menangkap sama bahasa aset kebudayaan seperti yang bisa kita praktekkan. Menurut saya aset kebudayaan di sekolah kita seperti upacara pada hari-hari besar atau hari-hari nasional gitu kan, seperti kemerdekaan, itu bisa menjadi acuan untuk kita menghargai jasa pahlawan. Dengan kita melakukan upacara kan kita sama saja menerapkan pada diri kita untuk mengingat kembali pahlawan-pahlawan kita, menghargai bagaimana ketika upacara itu, serta menunjukkan rasa disiplin kita. Karena kan ketika upacara kita memakai waktu, jadi waktu itu kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa datang secara tepat di upacara tersebut. Kemudian dengan cara kita mengingat pahlawan kita, dengan mungkin kita nggak bisa ikut berperang melawan penjajah dulu kan, tapi dengan cara kita upacara ini kita lebih menghargai dan bagaimana ingat jasa pahlawan kita sebagai seorang pelajar. Begitu. Bagaimana? Ya. Ibu ke Medan nih. Medan apa yang mau Medan bahas? Saya akan menjelaskan tentang aset lingkungan yaitu taman. Ya. Menurut saya taman harus diisi dengan tanaman-tanaman obat yang dapat dimanfaatkan yang dapat menguntungkan sekolah dan juga siswa. Dengan begitu kita ada daya kalau tanaman obat ya. Selain untuk pemanfaatan tanaman obat, kira-kira apa lagi? tanah seperti tanaman bunga pun bisa untuk menghias taman-taman kita supaya indah Ya. Jadi lingkungan sekolah kita nampak lebih
Oke, ibu-ibu sekalian, bagaimana ini kira-kira aset-aset apa saja ya yang kita punya di sekolah kita yang nantinya bisa kita kembangkan untuk peningkatan kualitas pendidikan kita di sini. Atau dari siapa dulu nih yang ingin memberikan? Beriman dulu ya. Oke, Mem. Oke, baik. Nah, di sini yang kita bahas tentang modal aset yang dimiliki di sekolah. Ini isinya ada 7. Yang pertama modal manusia, sosial, politik, agama, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Nah, di sini yang mau membahas tentang modal finansial ya. Sekolah kita ini punya 2 finansial. Yang pertama itu dari SPP siswa, yang kedua dari BOS. Ya, dimana pemanfaatan dana ini yang memang betul-betul lah ya kan diarahkan untuk pembangunan sekolah. Seperti pembangunan sekolah ada lab laboratorium, kemudian ada satgas yang lainnya. Ya, jadi diharapkan seperti halnya SPP siswa pun memang betul-betul dimanfaatkan. Nah, maka dari itu di mana dialokasikan? Ya salah satunya nanti ada gaji guru. Dari MEP ya, Mia, Iya. mengenai aset sekolah yang bisa kita kembangkan. Mia. Baik, saya coba ini ya Bu Wijaya. Masalah aset yang ada di sekolah kita contohkan kepada ini ya, apa namanya, keberadaan musola. Musola itu kayaknya aset yang sangat baik lah untuk bisa kita manfaatkan. Ya, bisa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pemantapan iman dan takwa siswa. Jadi dari situlah kita memulainya. Terkadang di situ kita buat kegiatan-kegiatan, ya salah satunya ya sholat jemaah. Terus apa lagi? Ini apa namanya, pembelajaran pemantapan membaca Al-Quran. Nah, dari situ kita bisa memupuk akhlak anak-anak supaya ya kegiatan keagamaan yang kita apa namanya itu Laksanakan ya, Mia. kita laksanakan itu kita padatkan ya, kita sisipkan dalam setiap pelajaran juga. Dari situlah kita mantapkan dari musola tadi, dan banyak kegiatan lain yang bisa kita pakai lah di situ. Misalnya apa Bu Ika tuh? Oh ya, terkadang kita buat hataman Quran di situ juga. Terus kan ini nih anak-anak juga kadang duha, sholat duha kan tanpa diperintah karena kita punya Iya. musola, anak-anak langsung dia duha sendiri. Iya, Duha, betul. kebetulan kita nggak ada pula memang cara kegiatan wajib ya, Khususnya khususnya untuk nggak ada. dikhususkan waktu untuk sholat duha itu kan memang nggak ada ya. Nah, tapi keimanan anak tadi ya kan, Iya, Mi, iya. dengan ada tempatnya tadi ya, Mi, jadi dia bisa sholat duha, sholat zuhur pas begitu dengan azan langsung dia ya, Mi, walaupun ada pembelajaran ya kan, Mi. Iya. Jadi kita kasih izin mereka. Kalau Iya. itu namanya ibadah, ya kita kasih izin lah anak-anak untuk lebih mendekatkan diri dengan sholat duha tadi ya Bu Wijaya, Bu Wijaya Bu Ika. Karena Ya, kayaknya selain itu juga musola bisa kita gunakan sebagai tarbiyah Ramadan ya. Setiap Iya tahun betul. kita laksanakan ya tarbiyah Iya. Ramadan. Itu berapa hari ya nih biasanya? 3 hari biasanya kita 3 buat. hari, mulai pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore ya. Kita bisa gunakan Itu itu. memang pengembangannya di sini sangat bagus sekali ya kan. Iya. Pokoknya kita padatkan lah untuk pemanfaatan musola tadi, memang betul-betul di situ. Kegiatan tentang Ya, keagamaan. iya. Keagamaan ya. Oke, terima kasih Umi. Mungkin dari pendapat Bu Ika kondisi seperti di sini. aset tadi atau menambahkan tadi yang Mungkin tadi. aset yang lain yang akan kita lihat lagi. Saya aset yang ini tadi aset yang lingkungan alam. Kita kan tahu ya, memang sekolah kita ini kalau kita berbicara halaman yang dengan taman tadi yang luas kita tidak punya. Tapi kita ini punya guru yang hebat dan siswa yang hebat juga yang bisa memanfaatkan lahannya seada-adanya untuk bermanfaat. Contoh ya kan Bi, Bu Des, kita punya taman yang di mana tanaman-tanaman itu dibuat dibawa oleh anak-anak, tamannya dibuat, di situ ada misalnya poncaran, Iya. ada juga Tanaman bunga bunga. juga di sana.
Karena selain sebagai bisa tempat belajar di sana juga, taman itu tadi juga bisa sebagai penjagaan lah. Mungkin anak-anak lelah dengan yang di dalam, keluar lihat yang hijau-hijau, segar ya kan Bunda ya. Hijau bunga-bunganya juga. Ada bunga-bunga juga, jadi pemandangan itu indah-indah dilihat. Kayak gitu. Bukan penjagaan untuk anak-anak aja Bu Ika, untuk gurunya juga ya. Nengok bunga, nengok cabai kalau udah panen. Ya, nanti kita bisa panen ya kan, Iya, karena betul. memang yang ada di taman yang kita buat itu memang yang bisa bermanfaat. Iya, iya. Mudah-mudahan nanti pas panen raya bisa Jadi ambil hasilnya. hasilnya pas jadi lagi mama pula mungkin ya. Iya, betul. Mantap ya. Ya selain itu juga kalau dia pelajaran biologi pun juga sarana memang pembelajaran iya, ya. karena ada bahasa-bahasa Latin dalam tanaman. ya. Dalam arti anak-anak selain bertanam mereka mengenal istilah-istilah bahasa Iya. Latin itu ya. Oke. Kira-kira Bu Ika ada tambahan lagi? Saya rasa itu aja lah ya tentang pokoknya di sini memang anak didik dan gurunya itu tadi saling berkolaborasi, Iya. memanfaatkan yang ada tadi, nggak mengharapkan yang nggak ada, Iya. tapi dengan yang apa yang kita punya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena mungkin kalau untuk membangun taman dalam apa ya tanah yang luas juga nggak bisa. Iya, karena kan selain area juga sudah nggak ada, kita semua sudah bersih ya, kayak mana ya kita kayak sudah disenang gitu, dan juga pasti memerlukan dana yang besar. Jadi memanfaatkan tadi dengan area segitu dan juga anak-anak jadi kreativitasnya muncul. Kita yang ini aja Bu, yang ini aja Bu, ya gampang hidup, Iya. tapi punya manfaat banyak gitu kan. Ada juga ini ya nih, apa tuh apotek hidup ya kayaknya. Iya, Ya, iya. melalui arus ya. Iya, iya. Ya kalau menurut saya ya, kalau di kota itu kita harus pandai-pandai memanfaatkan walaupun dia hanya 5 meter, lahan itu yang kosong, kita harus bisa memanfaatkan dengan zaman modern sekarang. Nggak mesti pakai tanah baru tanaman itu bisa tumbuh, tidak. Pakai air pun dia serbuk itu pakai arus dia dibantu dengan arus bisa berkembang dia, bisa menghasilkan ke negara Iya. Singapura kan, bisa Iya, iya. menghasilkan berbagai banyak sayur-sayuran. Berarti Padahal hanya sedikit ya. berarti Bu Des itu bisa menjadi suatu ide yang bagus juga tuh Bu Des. Iya, iya. Kalau selama ini kan masih tanah-tanah di sekitar Hmm. bagaimana nih kan saran Bu Desi kita naikkan kalau sekarang. Boleh. Iya, lagi ya. Oke, Jadi kreatif namanya kan. terima kasih ya Bu Ika. Mungkin dari Bu Desi Setepu aset apa nih yang kita punya di sekolah kita selain yang udah dipaparkan katakan yang lain tadi? Kalau saya lihat ya masih ada misalnya laboratorium. Oh, laboratorium ya Bu. Ya. Berarti itu model fisik ya Bu Ya itu biasanya itu untuk sains ya. Nah, itu biasanya praktek misalnya tentang membedah kata misalnya apa kira-kira yang ada di dalam tubuhnya itu untuk orang biologi ya, orang sains yang lebih mengetahuinya. Terus selain itu juga misalnya fisika nih, kimia, ini kan banyak percampuran bahan-bahan nih. Jadi anak-anak itu lebih tahu apabila zat ini dengan zat ini dicampur akan menghasilkan Jadinya. seperti apa. Nah, gitu. Jadi sedikit banyaknya anak murid itu selain dia teori ada praktek juga. Iya, iya, iya. Nah itu dia. Kemarin kata ikan orang itu. Iya, Ikan nih Mbak. Jadi tahu jangan cuma makan ikan aja. Jadi ikan tuh ada bagian-bagiannya ini loh, ini loh. Kasih kandungan di ikan tadi ya. Jadi memang di Budi Satria ini memang apa namanya IPA dan Imtek itu sejalan. Jalan ya. Ilmu pengetahuan Ilmu teknologi dan dan iman dan takwa. ya. Nah, jadi ibu-ibu di sini program yang akan saya laksanakan di sini ingin mewujudkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Nah, berdasarkan hasil pemaparan kita tadi mengenai aset, saya kira dari pemaparan ibu-ibu tadi sudah nampaklah gambaran apa yang kita punya itu akan mewujudkan pembelajaran kita yang menyenangkan bagi siswa dan juga aktif di kelas. Ya kan? Iya, iya. Oke, mungkin demikian saja mengenai diskusi kita tentang pengelolaan aset di sekolah. Semoga nantinya dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita kembangkan. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu Ija. Ija. Semoga yang dari kami paparkan tadi Dapat bermanfaat. bagi kita semua ya kan. Iya. Gitu ya.